Shalom ibu-ibu, kita jumpa lagi dalam renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya membuka hati kami satu persatu sehingga kami mampu untuk mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, marilah kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ibu-ibu terkasih, bisa membaca keseluruhan dari perikop ini dari ayat 32 sampai yang ke-42. Perikop adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu semua bisa membaca dalam perikop keseluruhan, yaitu dari ayat yang ke-32 sampai yang ke-43. Perikopnya adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Namun pada saat ini kita akan membahas dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Tema yang kita berikan adalah Dorcas perempuan inspiratif. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Dalam bacaan tadi, kita mengenal nama Dorcas atau Tabita. Dorcas adalah perempuan gesit dan tekun dalam menabur kebaikan. Dorcas adalah perempuan istimewa yang namanya disebut sebagai murid perempuan Yesus. Dorcas membuka hati untuk Yesus dan menerimanya sebagai Tuhannya. Ciri khas yang menonjol dalam diri Dorcas yang dapat kita contoh adalah Dorcas mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Bukti nyata adalah mengembangkan kemampuan atau talentanya yang dimiliki untuk menjadi berkat bagi sesama. Dorcas menabur kebaikan dengan membuat baju atau pakaian bagi janda miskin di kota Yope. Sebagai murid Yesus, Dorcas tahu apa yang harus dilakukan dengan totalitas berkarya nyata dengan menabur kebaikan yang dapat dirasakan oleh janda di Yope yang mempertahankan hidupnya dan juga masyarakat di sekitarnya. Alkitab menulis dalam kondisi Dorcas sakit dan meninggal, banyak orang merasa kehilangan. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk merawat Dorcas dan mencari bantuan agar Dorcas dapat hidup bersama-sama dengan mereka. Ibu-ibu yang terkasih, pada saat itu mereka mendengar bahwa murid Yesus yang bernama Petrus sedang melayani di Lida. Lida dan Yope jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga orang banyak mendengar pelayanan Petrus. Maka mereka meminta Petrus untuk datang ke rumah Dorcas yang saat itu Dorcas sudah meninggal.
Mereka meminta Petrus untuk membuat mukjizat. Dan Petrus datang ke rumah Dorkas. Saat itu banyak orang yang memperlihatkan baju-baju atau pakaian yang buatan Dorkas dan bersyukur atas kasih Dorkas yang besar bagi mereka. Setelah Petrus datang, maka Petrus meminta orang-orang yang ada di sekitar situ untuk keluar dari ruangan di mana Dorkas itu dibaringkan. Dengan kuasa Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus, Petrus berdoa dan mukjizat terjadi. Dorkas bisa kembali lagi hidup. Dorkas dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Dorkas menyebar ke seluruh kota Yope, sehingga banyak orang yang percaya dan menghormati Allah. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorkas adalah kesaksian tentang Injil. Dorkas menabur kasih dan menuai kasih. Kasih baru menjadi kasih kalau diwujud nyatakan dalam perilaku mengasihi. Itu sebabnya kebahagiaan hidup jangan dicari kemana-mana, karena diam di hati kita. Tugas kita adalah mengalirkan hati yang kasih, agar kasih itu membasahi banyak jiwa yang kehausan dan menyuburkan banyak hati yang gersang. Hidup akan menjadi padang hijau yang membahagiakan seluruh makhluk hidup ketika kita mampu mengalirkan kasih. Taburlah kasih agar kita dapat menuai kasih. Ibu-ibu yang terkasih, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menabur kasih dalam situasi apapun, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan hanyalah butir-butir yang menghambat jalan untuk menuju kebahagiaan. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang sudah dilakukan oleh Dorkas menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mengasihi pada sesama. Kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Untuk itu, marilah talenta kita persembahkan kepada Tuhan dengan pelayanan secara totalitas kepada sesama kita. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang sudah dilakukan Dorkas itu membuat kita merefleksikan diri untuk selalu mengasihi. Mari ibu-ibu, selama kita masih diberi kesempatan, kita akan melakukan pelayanan secara totalitas. Ibu-ibu yang terkasih, renungan pada saat ini akan kita tutup satu ayat dari Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari ibu-ibu semuanya, selama kita masih diberi kesempatan, mari kita melayani Tuhan dengan totalitas kita, dengan kasih kita, sehingga apa yang sudah kita terima dari Tuhan akan mengalir kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah ini. Untuk itu Tuhan, beri kami kebijaksanaan,
Beri kami hati yang mengasihi, sehingga kami mampu untuk mengalirkan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami mengucap syukur. Amin.